Kutukan Sang Ayam. Kisah sedih Putri Rara. Dahulu kala, di sebuah kerajaan megah bernama Purnama Lestari, hiduplah seorang putri cantik bernama Rara Kirana. Ia terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena hatinya yang baik dan penuh kasih. Ia sering membantu rakyat kecil secara diam-diam, menyamar sebagai rakyat jelata untuk bisa lebih dekat dengan mereka. Namun, kebaikan Putri Rara membuat iri seorang penyihir tua bernama Nyai Langit. Ia pernah diusir dari istana karena mencoba mencelakai raja, dan sejak saat itu, hatinya penuh dendam. Melihat rakyat mencintai sang putri, ia pun datang dengan rencana jahat. Suatu malam, saat Putri Rara sedang memberi makan ayam-ayam peliharaan istana, Nyai Langit datang menyamar sebagai pengemis tua. Ia meminta segenggam nasi. Namun sang putri hanya bisa memberikan sedikit karena makanan yang tersisa sudah habis. Penyihir itu marah dan menganggap sang putri pelit, lalu mengutuknya. Karena kau lebih memilih memberi makan ayam daripada manusia, maka kau akan merasakan hidup sebagai seekor ayam selamanya. Ujar Nyai Langit dengan mata menyala merah. Dalam sekejap, tubuh Putri Rara berubah. Rambut hitamnya berubah menjadi bulu keemasan. Tangan dan kakinya menjadi cakar. Dan suaranya menjadi kokoh pilu. Ia menjadi seekor ayam betina. Raja dan seluruh istana menangis kehilangan sang putri. Tapi tidak ada yang tahu bahwa ayam betina berbulu emas yang kini berkeliaran di halaman istana adalah sang putri sendiri. Setiap pagi, ayam itu akan mengais tanah di taman tempat Putri Rara dulu biasa bermain, seakan merindukan masa lalunya. Waktu pun berlalu, dan rakyat mulai menceritakan kisah tentang ayam emas penjaga istana, yang selalu menangis saat fajar. Konon, jika kita duduk diam di dekatnya saat matahari terbit, kita bisa mendengar bisikan lembut, "Ayah, Ibu, aku masih di sini." Setelah bertahun-tahun, rakyat dan keluarga kerajaan mulai percaya bahwa Putri Rara telah diculik atau hilang entah kemana. Hanya raja dan ratu yang masih sering duduk diam di taman istana, mengamati ayam betina berbulu emas yang setia berada di dekat mereka setiap pagi. Meski tak tahu alasan mereka, hati mereka merasa dekat dengan ayam itu, seolah ada ikatan tak terlihat. Hingga pada suatu malam bulan purnama, seorang pemuda misterius datang ke istana. Ia mengenakan jubah biru dan membawa tongkat bercahaya. Namanya adalah Kisena, seorang tabib dan ahli sihir putih yang sedang berkelana mencari jejak kutukan gelap. Ketika melihat ayam emas di halaman istana, ia langsung terdiam. "Ayam ini bukan ayam biasa," gumamnya. "Ada jiwa manusia yang terperangkap di dalamnya." Ia meminta izin pada raja untuk melakukan ritual di bawah cahaya bulan. Dengan ramuan dan doa, ia mulai membacakan mantra pemanggil kebenaran. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan dari dalam ayam itu terdengar suara tangisan, suara Putri Rara. "Kisena, jika benar itu putriku, selamatkan dia," bisik sang raja dengan air mata menetes. Kisena lalu menjelaskan, hanya satu cara untuk mematahkan kutukan Nyai Langit. Seseorang harus rela menggantikan posisi sang putri dan hidup sebagai ayam selamanya. Tapi tidak boleh dipaksa, harus dari hati yang benar-benar tulus. Semua orang terdiam. Tiba-tiba, seekor ayam jantan tua yang selama ini menjadi teman dekat ayam emas itu melangkah ke depan. Ia berkokok keras, lalu menundukkan kepala di depan Kisena, seolah memberi izin. Ayam jantan itu dulunya adalah pejabat istana yang juga dikutuk oleh Nyai Langit karena membela sang putri. Kisena tersenyum haru. Dengan suara gemetar ia berkata, "Kasih sejati tidak selalu datang dari sesama manusia." Ritual pun dimulai. Cahaya bulan menyelimuti ayam emas, dan perlahan, tubuhnya berubah. Sayap menjadi tangan, bulu menjadi rambut, dan suara ayam berubah menjadi isak tangis manusia. Putri Rara kembali menjadi manusia. Namun, di tempat yang sama, ayam jantan itu perlahan berubah menjadi patung emas berbentuk ayam, berdiri anggun di taman istana. Ia menjadi penjaga abadi, simbol kesetiaan dan pengorbanan. Putri Rara menangis di pelukan ayah dan ibunya. Namun ia tak pernah lupa teman kecilnya yang telah menyelamatkannya. Sejak hari itu, taman istana dinamakan Taman Kesetiaan. Dan setiap pagi, Putri Rara selalu datang membawa bunga untuk sang penjaga.
Setelah kutukannya terlepas, Putri Rara Kirana tak lagi sama. Ia menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dalam mencintai setiap makhluk hidup, karena ia pernah merasakan menjadi makhluk yang dianggap rendah, namun penuh cinta dan kesetiaan. Namun malam demi malam, Putri Rara sering bermimpi. Dalam mimpinya, ayam jantan tua yang telah berkorban untuknya datang dan berkata, "Rara, jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Gunakan hidupmu untuk membawa terang bagi semua yang pernah merasakan gelap." Tergerak oleh mimpi itu, Putri Rara memohon izin pada ayah dan ibunya untuk meninggalkan istana. Ia ingin berjalan dari desa ke desa, membawa harapan, pengetahuan, dan kasih sayang, khususnya bagi mereka yang sering dipandang sebelah mata, seperti binatang, orang miskin, dan mereka yang tak bersuara. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai Putri Penjelajah Emas, karena ia selalu mengenakan jubah berwarna emas, tanda kenangannya sebagai ayam berbulu keemasan. Di setiap desa yang ia kunjungi, ia menanam sebuah pohon kecil dan berkata, "Jika pohon ini tumbuh subur, berarti cinta masih hidup di sini." Puluhan tahun berlalu, dan kisah tentang Putri Rara Kirana menjadi legenda. Sebuah hutan indah tumbuh dari pohon-pohon yang ia tanam, dan di tengahnya, berdirilah patung ayam jantan emas, tempat orang-orang datang membawa harapan, berdoa, dan mengenang bahwa cinta sejati tidak mengenal rupa, tidak membutuhkan balasan, dan abadi adanya. Putri Rara menghilang di usia senja, namun banyak orang percaya bahwa ia berubah menjadi burung merpati emas, terbang bebas di langit, mengawasi dunia. Bahkan dia bisa masuk ke alam surga karena Putri Rara menjadi moksa orang suci. Dia selalu menjaga cinta dan menyampaikan pesan. Selama cinta masih hidup di hati manusia, kutukan apapun bisa dipatahkan. Putri Rara meninggalkan semuanya tanpa berharap warisan kerajaan, dan dia kini menghilang menyatu dengan Tuhan. Dan seiring zaman pun Putri Rara tetap abadi, walaupun kerajaan dan masyarakatnya kini sudah tidak ada. Tapi Putri Rara masih tetap mengawasi bumi. Entah seperti apa wujudnya Putri Rara sekarang, masyarakat Sunda kuno menyebutkan Dewi Sri. Dewi Sri adalah seorang putri menjadi tanaman padi agar bisa dimakan, atau orang Tionghoa China menyebutnya Dewi Kuan Yin, atau orang Sunda menyebutnya Ratu Adil. Semoga kisah ini menjadi cermin sahabat dimanapun berada. Terima kasih hatur nuhun.